Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Belajar bareng Dewi Cahyani Pangestuti. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai anggaran piutang. Beberapa subbab yang akan kita pelajari yaitu yang pertama mengenai pengertian dan manfaat anggaran piutang, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi piutang, yang ketiga perputaran piutang, dan yang keempat pengendalian piutang. Pengertian dari piutang. Piutang adalah proses penjualan yang dilakukan oleh perusahaan di mana pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, melainkan dilakukan secara bertahap. Piutang ini termasuk dalam kelompok aktiva lancar. Piutang ini terdiri antara lain dari piutang surat berharga, piutang wesel, piutang usaha, dan lain-lainnya. Piutang ini dapat dijumpai dalam neraca pada suatu entitas yang biasanya ditemukan dalam setiap laporan keuangan. Selain itu juga piutang ini penting bagi manajer dan para investor karena piutang ini merupakan aset di dalam suatu laporan keuangan yang bisa mencerminkan nilai dari perusahaan. Piutang ini juga merupakan suatu dasar dalam menentukan laba dan mengukur kinerja suatu perusahaan. Jadi peran piutang ini dirasa sangat penting yang mengharuskan para manajer untuk lebih teliti dalam mengatur jumlah piutang perusahaan. Adapun jenis-jenis piutang, yang pertama ada piutang usaha atau account receivable. Ini merupakan jumlah terhutang pembelian barang dan jasa oleh pembeli atau pelanggan yang dilakukan secara kredit. Atau dengan kata lain, ini dapat dikatakan bahwa piutang usaha ini timbul akibat dari penjualan secara kredit barang dan jasa oleh perusahaan. Yang kedua yaitu piutang wesel atau notes receivable. Ini merupakan piutang yang didukung oleh sebuah wesel atau janji tertulis dan berhak diterima atau ditagih sebagaimana yang dituliskan dalam wesel tersebut. Di mana biasanya dalam wesel itu terdapat janji tertulis mengenai kesanggupan pembeli pada tanggal tertentu di mana akan dibayar sejumlah uang pinjaman. Yang ketiga, piutang lain-lain atau other receivables. Ini merupakan piutang yang tidak termasuk di dalam jenis piutang usaha ataupun piutang wesel. Piutang lain-lain ini diantaranya misalnya piutang pajak, piutang uang muka, beban dibayar di muka, serta piutang lainnya yang bukan termasuk dalam piutang usaha ataupun piutang wesel. Piutang ini dapat dikatakan sebagai aset lancar apabila dapat ditagih dalam kurun waktu 1 tahun. Namun apabila melebihi dari 1 tahun, piutang ini dikategorikan sebagai aset yang tidak lancar. Pengertian dari anggaran piutang ya. Anggaran piutang adalah anggaran terperinci mengenai perkiraan jumlah piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dalamnya meliputi perubahan-perubahan yang ada pada jumlah piutang perusahaan dalam jangka waktu dan kurun waktu tertentu. Adapun manfaat dari anggaran piutang, yang pertama, anggaran piutang ini dapat dijadikan sebagai pedoman kerja. Kemudian yang kedua, anggaran piutang dapat digunakan sebagai alat pengkoordinasian kerja. Yang ketiga, anggaran piutang dapat dijadikan sebagai alat pengawasan kerja. Dan yang keempat, anggaran piutang ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun sebuah anggaran kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang.
Besar atau kecilnya suatu anggaran piutang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu volume barang yang dijual secara kredit. Semakin besar volume sebuah barang yang dijual oleh perusahaan yang dilakukan secara kredit, maka semakin besar juga anggaran dalam piutang usahanya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil volume barang yang dijual oleh perusahaan yang dilakukan secara kredit, maka anggaran dalam piutang usahanya ini juga akan semakin kecil. Yang kedua yaitu standar kredit. Besar atau kecilnya suatu piutang usaha dapat ditentukan juga oleh standar kredit. Standar kredit yang semakin longgar ini menyebabkan piutang dan resiko kerugian piutang juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau standar kreditnya semakin ketat, ini menyebabkan piutang dan resiko kerugian akibat piutang juga semakin kecil. Kemudian yang ketiga yaitu pembatasan kredit. Batasan kredit yang semakin tinggi ini akan mengakibatkan piutang usaha semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang dimaksud pembatasan kredit di sini adalah pembatasan yang berhubungan dengan jumlah maksimal kredit yang diberikan yang bersifat kuantitatif. Yang keempat, faktor berikutnya yang mempengaruhi piutang yaitu jangka waktu kredit. Besar atau kecilnya suatu kredit piutang usaha ini dapat dipengaruhi oleh jangka waktu pemberian kredit. Pemberian jangka waktu kredit yang semakin panjang ini dapat menyebabkan piutang usaha juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Nah, selain itu, semakin panjangnya pemberian jangka waktu kredit ini dapat menyebabkan volume suatu barang ataupun jasa yang dijual ini juga akan semakin meningkat. Faktor yang kelima yaitu pemberian potongan. Pemberian potongan yang kecil dapat memperbesar piutang usaha. Begitu juga sebaliknya, piutang usaha ini akan semakin kecil apabila pemberian potongannya semakin besar. Yang keenam yaitu kebijakan penagihan piutang. Besar atau kecilnya suatu piutang usaha dapat dipengaruhi oleh kebijakan yang ada terkait dengan penagihan piutang. Piutang usaha akan semakin membesar dengan penerapan secara pasif kebijakan terkait dengan penagihan suatu piutang. Begitu juga sebaliknya, piutang usaha ini akan semakin kecil dengan penerapan secara aktif kebijakan penagihan piutang. Perputaran piutang. Sebagai unsur modal kerja, piutang pada dasarnya dalam kondisi berputar. Di perputaran tersebut dimulai dari kas, jadi proses komoditi, kemudian terjadi penjualan, kemudian ada piutang, lalu kemudian kembali akan menjadi kas. Nah, kondisi keuangan perusahaan ini dapat dikatakan semakin baik apabila proses perputaran piutangnya semakin cepat. Berikut rumusan untuk perputaran piutang, yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Rata-rata piutang sama dengan piutang awal tambah piutang akhir dibagi 2. Kemudian untuk menghitung rata-rata pengumpulan piutangnya, yaitu 360 hari dibagi perputaran piutang. Ini nanti ketemunya dalam hari. Selanjutnya yaitu pengendalian piutang. Pengendalian perputaran piutang ini perlu dilakukan dengan cara menyusun sebuah tabel piutang, di mana di dalam tabel piutang tersebut ini dapat diketahui informasi tentang total piutang yang dapat ditagih secepatnya dan juga total piutang yang ditagih secara lambat, serta dapat diketahui penghutang yang baik dan juga mana penghutang yang kurang baik ya.
Terdapat 3 bidang pengendalian piutang. Yang pertama yaitu pemberian kredit dagang. Syarat penjualan serta penerapan kebijakan kredit yang ada ini tidak diperkenankan menimbulkan kerugian besar serta menghalangi proses penjualan perusahaan kepada pelanggan yang kondisi keuangannya sehat. Yang kedua, penagihan. Setelah pemberian kredit, perlu adanya suatu usaha perusahaan dalam memperoleh pembayaran piutang, yaitu sesuai dengan syarat penjualan yang ada dalam jangka waktu yang dapat dikatakan wajar. Yang ketiga yaitu penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak. Jadi untuk memastikan sudah difakturkannya semua barang sebagaimana mestinya dan benar-benar masuk penerimaan ke rekening perusahaan, maka diperlukan untuk membuat suatu sistem pengendalian intern yang memadai. Jadi tugas pokok keuangan ini salah satunya adalah mengelola arus kas yang masuk dan juga arus kas yang keluar. Pada umumnya, agar arus kas masuk dengan cepat, manajer keuangan ini berharap penjualan dapat dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, baik secara tunai maupun secara kredit. Manajer keuangan ini juga diharuskan untuk menyusun sebuah anggaran pengumpulan piutang yang kemudian nantinya ini dapat digunakan sebagai pengendalian piutang, sehingga keuangan perusahaan ini dapat dikelola dengan baik. Berikut contoh soal ya. Penjualan PT Bahagia Selalu pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 400 juta dan 450 juta. Pada tahun 2019, piutang di awal tahun sebesar 80 juta dan piutang di akhir tahun sebesar 100 juta. Sedangkan pada tahun 2020, piutang di awal tahun sebesar 90 juta dan piutang di akhir tahun sebesar 70 juta. Maka dihitunglah perputaran piutangnya, kemudian rata-rata pengumpulan piutang dan rata-rata pengumpulan piutang dalam hari. Adapun solusi dari soal tersebut, pertama kita mencari perputaran piutang dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Pada tahun 2019 penjualan bersihnya yaitu 400 juta. Sehingga rata-rata piutang dengan rumus piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2 yaitu 80 juta ditambah 100 juta dibagi 2 sehingga ketemu 90 juta. Ini merupakan rata-rata piutang tahun 2019. Untuk perputaran piutangnya digunakan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Penjualan bersih sebesar 400 juta dibagi rata-rata piutangnya yaitu 90 juta, yaitu ketemu 4 hari. Jadi perputaran piutang ini selama 4 hari. Kemudian pada tahun 2020 penjualan bersihnya 450 juta. Rata-rata piutang dicari dengan piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Hasilnya 90 juta ditambah 7 juta dibagi 2, yaitu sebesar 80 juta. Sedangkan perputaran piutangnya yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang 450 juta dibagi 80 juta yaitu sebesar 6 hari. Ini adalah perputaran piutang tahun 2020. Untuk rata-rata pengumpulan piutang tahun 2019 yaitu sebesar 90 juta. Rata-rata pengumpulan piutang 2020 sebesar 80 juta. Kemudian untuk rata-rata pengumpulan piutang dalam hari, kita bisa membagi 360 hari dibagi perputaran piutangnya. Rata-rata pengumpulan piutang tahun 2019 yaitu 360 hari dibagi 4 hari, sehingga ketemu 90 hari. Untuk rata-rata pengumpulan piutang tahun 2020 sebesar 60 hari.
Berikutnya, perusahaan akan menyusun sebuah anggaran piutang tahun 2020. Dalam tabel ini terlihat anggaran penjualan tahun 2020. Dari Januari sampai dengan Desember, unit yang terjual, kemudian harga per unit, dan jumlah total penjualan dalam satu tahun tersebut yaitu sebesar 60 juta. Kebijakan penjualan digunakan adalah 25%-nya tunai atau cash dan 75%-nya secara kredit sehingga menimbulkan piutang. Kemudian pembayaran piutang ditentukan dengan kebijakan sebagai berikut. 60% dari jumlah piutang yang ada itu dibayarkan pada 1 bulan setelah penjualan. Kemudian sisanya yaitu 40% dari jumlah piutang ini dibayarkan pada 1 bulan setelah pembayaran sebelumnya. Nah, berikut adalah jawaban dari kasus 2. Dari bulan Januari sampai Desember penjualan sebesar 6 juta, kemudian tunai yaitu 25% dan kredit 75%. Jadi pada bulan Januari tunainya yaitu 25% kali 6 juta, jadi sebesar 1.500.000, dan kreditnya sebesar 75%, yaitu 75% kali 6 juta, ketemu 4.500.000. Untuk bulan Februari dan Desember sama pengerjaannya. Sehingga nanti kita akan bisa dapatkan jumlah totalnya dari penjualan 60 juta, ini tunainya dalam satu tahun yaitu sebesar 15 juta dan pembayaran kredit atau piutang sebesar 45 juta. Kemudian disusun tabel jadwal untuk pengumpulan piutangnya, yaitu sebagai berikut. Baik, demikian materi anggaran piutang. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Belajar Bareng Dewi Cahyani Pangestuti agar channel ini bisa terus memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi di materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.